Nampak terlihat ya Pak? Ya Bu, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli dan Pak Luci atas kesempatannya. Pada malam hari ini saya akan mencoba merefleksikan kegiatan pembelajaran saya selama PPL 1. Jadi untuk yang pertama yaitu jurnal refleksi yang saya tulis dalam bentuk deskripsi seperti ini. Satu, jenis kegiatan belajar yang telah berlangsung atau telah dilaksanakan oleh peserta didik adalah satu, kegiatan belajar mengajar yang telah berlangsung adalah pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode grup investigasi menggunakan pendekatan saintifik berbasis TPACK. Pembelajaran dengan muatan pelajaran matematika, materi aturan pembagian. Dalam pembelajaran tersebut banyak aktivitas yang dilaksanakan, diantaranya anak-anak memperhatikan penayangan video, menggali informasi tentang aturan pembagian, berdiskusi, kemudian mengerjakan kuis melalui kuisis, presentasi hasil diskusi, kemudian mengerjakan soal evaluasi. Kemudian kejadian-kejadian penting selama kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif, di mana peran guru adalah memfasilitasi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memecahkan masalah pada dunia nyata melalui penyelidikan. Dalam pembelajaran ini, siswa diminta untuk melakukan pemecahan masalah melalui grup investigasi atau diskusi kelompok. Dalam pembelajaran kali ini, siswa terlihat berpartisipasi aktif dalam kelompok, kemudian mandiri dalam belajar, terampil, dan mempunyai kemampuan dalam bekerja sama. Kemudian siswa juga terlihat percaya diri dalam mempresentasikan hasil karya mereka. Kemudian yang ketiga, peran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran yaitu guru memfasilitasi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memecahkan masalah sesuai dengan dunia nyata melalui penyelidikan atau grup investigasi dan diskusi. Di antaranya yang pertama, dalam pembelajaran ini saya mengorientasi siswa pada masalah dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam belajar dengan membantu mereka mendefinisikan dan mengorganisasi tujuan belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Kemudian membimbing penyelidikan dalam kelompok dengan mendorong mereka untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melakukan analisis masalah untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Di sini siswa diminta untuk melakukan diskusi pemecahan masalah, kemudian dikuatkan atau siswa diminta untuk terlibat dalam permainan kuis. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya dengan membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Pada pembelajaran kali ini, laporan buat siswa yaitu dengan bantuan guru sudah disiapkan dalam bentuk LKPD. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan membantu siswa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan serta melaksanakan proses-proses yang telah dilewati. Yang keempat, hal positif atau keberhasilan yang telah saya capai dalam proses pembelajaran yaitu membuat siswa termotivasi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Motivasi yang disampaikan dengan baik akan membuat siswa terpicu untuk mengeksplorasi bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Motivasi mampu memberi stimulus positif bagi siswa yaitu dengan bagi cara berpikir siswa. Motivasi atau penguatan yang tepat akan membuat siswa menjadi lebih percaya diri dan optimis dalam mewujudkan mimpinya. Kemudian yang kelima, kualitas pembelajaran yang telah berlangsung. Pembelajaran sudah berlangsung secara kondusif, siswa aktif mengikuti arahan yang diberikan oleh guru. Kemudian capaian siswa dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Capaian setelah mengikuti pembelajaran yaitu
sebagian besar siswa sudah mencapai target dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada rencana pelaksana pembelajaran. Hal positif yang saya rasakan tentang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL adalah siswa sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran karena siswa dituntut untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Selain itu, siswa mampu menguasai materi, juga mampu menguasai aplikasi melalui smartphone. Dan yang ke-8, hal negatif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran. Karena pembelajaran menggunakan media, yaitu smartphone yang berbasis dengan TPAJK, pada saat pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan terjadi beberapa kendala, yaitu saat pemutaran video, ternyata suara itu tidak keluar. Kemudian ketika menggunakan aplikasi Quizzes, karena sebelumnya anak-anak sudah berlatih menggunakan handphone, kemudian saya ganti dengan smartphone milik sekolah. Ternyata smartphone milik sekolah itu belum terregistrasi semuanya, sehingga itu menjadikan kendala bagi anak-anak untuk bisa join quiz. Tetapi hal tersebut dapat teratasi setelah anak-anak membawa cadangan smartphone seperti itu. Kemudian yang ke-9, materi atau kemampuan yang saya rasakan sulit untuk ditransfer, yaitu materi yang akan membuat siswa malas untuk mempelajarinya, sehingga anak terkesan malas atau pasif saat melaksanakan pembelajaran. Hal yang seharusnya saya lakukan, saya harus memahami alur pembelajaran PBL dan berusaha menjadi guru yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Hal yang akan saya lakukan untuk pertemuan berikutnya yaitu mengkaji ulang pembelajaran yang telah saya lakukan, kemudian berusaha membuat rencana aksi yang lebih baik lagi dan lebih matang. Yang ke-12, hasil atau kesimpulan yang saya peroleh dari refleksi ini yaitu dengan mengkaji proses pembelajaran dari awal hingga akhir, kemudian berusaha menambah yang kurang dan mengurangi yang berlebih terhadap segala sesuatu hal agar menjadi lebih baik, agar memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian selanjutnya untuk lembar observasi guru, yang pertama yaitu memberikan persepsi atau motivasi, yaitu dengan skor 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, skornya 4. Kemudian guru menyampaikan manfaat dari pembelajaran yang akan dipelajari dengan skor 4. Guru menguasai materi pembelajaran yang disampaikan dengan jelas dengan skor 3, yaitu guru mengelola kelas dengan baik, yaitu skornya 3. Guru berperan sebagai fasilitator dan membantu mengatasi kesulitan peserta didik, skornya 4. Kemudian guru menggunakan teknik bertanya dengan bahasa yang baik dan benar, skornya 3. Guru peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, skornya 3. Peserta didik aktif berinteraksi dengan peserta didik lain, skornya 3. Kemudian guru memberikan respon positif terhadap partisipasi peserta didik, skornya 3, yaitu guru pada kegiatan pembelajaran nampak ada proses pembelajaran abad 21 yang berbasis ada untuk skornya 3. Kemudian guru memberikan lembar LKPD, skornya 4. Guru membantu partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik dan sumber belajar, skornya 3. Kemudian guru melaksanakan monitoring pembelajaran tiap peserta didik, skornya 3. Kemudian guru memberikan layanan atau fasilitas terhadap kesulitan peserta didik, skornya 4. Kemudian guru memberikan layanan konsultasi terhadap orang tua, skornya 3. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam menarik simpulan, skornya 3. Kemudian guru pemberian tugas untuk memperdalam dan mengimplementasikan materi, skornya 4. Kemudian guru memberitahukan batas akhir pengumpulan tugas, skornya 4. Kemudian guru memeriksa hasil pesertaan siswa, skornya 4.
belum melakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian siswa. Didapat jumlah skor yaitu 80 dengan nilai akhir yaitu 86,95 dengan kategori baik, yaitu dengan skor penilaian yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikalikan 100. Kemudian selanjutnya untuk observasi penilaian pengetahuan didapat hasil seperti ini. Mohon maaf tadi sudah disampaikan sama Pak Luci, saya juga menggunakan sama seperti Bu Emil, yaitu saya menyajikan hanya 5 soal, kemudian 1 soal nilainya 20. Terima kasih Pak Luci atas masukannya. Untuk kedepannya nanti saya akan perbaiki seperti itu. Jadi untuk penilaian ini kebetulan siswa saya yang mendapat nilai 70 itu sebanyak 3 anak, kemudian yang lainnya adalah nilai-nilai di atas 70 seperti itu. Kemudian untuk instrumen penilaian rubrik presentasi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan konten jawaban pembagian, kemudian sikap presentasi dan konten jawaban pembagian atau konten jawaban yang ada pada LKPD. Lembar observasinya kebetulan setelah adanya pengamatan anak-anak didapat kriteria baik seperti itu. Kemudian untuk instrumen wawancara pemahaman guru, kemudian kemarin saya dibantu teman sejawat saya yaitu atas nama Bapak Ahmadi SPD MPD dengan pertanyaan dan jawaban seperti ini. Menurut pendapat Anda, apakah guru melakukan apersepsi? Jawabannya, guru sudah melakukan apersepsi dengan baik melalui pemberian stimulus berupa pemutaran video aturan pembagian yang mana isi dari video tersebut dapat merangsang kemampuan awal siswa dalam berpikir dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Anda, apakah peserta didik mengerti dengan apersepsi yang disampaikan oleh guru? Di sini didapat jawaban peserta didik mengerti dan memahami maksud dari apersepsi yang diberikan oleh guru. Apalagi apersepsi tersebut menggunakan video sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias. Kemudian menurut pendapat Anda, apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran? Iya, guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, menurut pendapat Anda, apakah penjelasan guru sudah dijelaskan atau disampaikan secara sistematis? Ya, guru sudah menyampaikan penjelasan dengan jelas dari segi penyampaian materi atau dari segi arahan pemberian tugas. Kemudian untuk soal pertanyaan yang kelima, menurut pendapat Anda, apakah guru menjelaskan semua materi dengan jelas dan baik atau benar? Jawaban iya, guru sudah menjelaskan materi secara runtut dengan gamblang, jelas dan benar. Kemudian yang keenam, menurut pendapat Anda, apakah peserta didik memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru? Sesuai dengan yang saya lihat, peserta didik sudah memahami penjelasan yang diberikan oleh guru meskipun ada beberapa yang siswa yang tampak diam. Kemudian menurut pendapat Anda, apakah kegiatan dari grup investigasi menggunakan LKPD dan kuis berjalan dengan lancar? Dari apa yang saya lihat dan saya saksikan, pengerjaan LKPD berjalan lancar, namun untuk pelaksanaan kuis menggunakan kuisis mengalami sedikit kendala. Kemudian, menurut pendapat Anda, apakah dalam penggunaan model pembelajaran PBL sudah sesuai dengan sintak? Jawabannya iya. Guru menggunakan model pembelajaran inovatif sudah sesuai dengan sintak atau alurnya. Untuk soal yang ke-9, menurut pendapat Anda, apakah guru menjelaskan langkah-langkah penerapan model pembelajaran yang dilakukan? Guru sudah menerapkan model pembelajaran sesuai dengan sintak, tetapi guru tidak menjelaskan langkah penerapan pembelajaran yang dilakukan
kepada siswa. Kemudian yang ke-10, menurut pendapat Anda, apakah peserta didik memahami langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah penerapan model pembelajaran yang dilakukan guru? Hanya sebagian peserta didik yang memahami langkah penerapan model pembelajaran yang dilakukan guru. Kemudian menurut pendapat Anda, apakah guru menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang dipelajari? Ya, guru menggunakan media pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian pendapat Anda, menurut pendapat Anda, apakah guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan tugas kelompok? Ya, guru sudah membimbing setiap kelompok. Menurut pendapat Anda, apakah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya? Jawabannya belum. Semua peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya kemarin sedikit memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Kemudian menurut pendapat Anda, apakah peserta didik diberi soal latihan? Peserta didik diberi soal latihan sesuai dengan materi. Kemudian menurut pendapat Anda, apakah ada penguatan di akhir pembelajaran? Guru sudah memberikan penguatan dan penguatan yang diberikan kepada siswa sudah cukup baik. Kemudian menurut pendapat Anda, apakah dilaksanakan penilaian dalam pembelajaran? Ya, penilaian dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada saat akhir pembelajaran. Kemudian soal wawancara yang ke-17, yaitu menurut pendapat Anda, apakah peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara individu? Banyak semua peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru melalui lembar soal secara individu agar untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dari masing-masing siswa. Kemudian di sini ada lembar survei yang diberikan kepada siswa dengan 13 instrumen. Yang pertama, guru membantu peserta didik ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian guru melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru memberi tahukan materi apa yang akan dipelajari beserta tujuan yang akan dicapai. Kemudian guru mengadakan tanya jawab. Kemudian yang kelima, guru menurut pendapatmu apakah kamu bisa memahami materi yang dijelaskan oleh guru? Kemudian guru memberikan tugas ketika peserta didik berhalangan hadir. Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik saat pembelajaran. Kemudian guru menjelaskan materi dengan suara yang jelas dan dapat didengarkan oleh peserta didik. Kemudian dalam menjelaskan materi, guru menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian dalam menjelaskan materi, guru menggunakan bahasa yang mudah diterima. Selanjutnya, guru tepat waktu dalam menyampaikan materi. Kemudian menurut pendapatmu, apakah orang tuamu membimbingmu bila kamu tidak memahami materi pelajaran? Kemudian guru harus menggunakan media dalam mengajar agar kamu bisa cepat memahami materi. Dari yang ada instrumen survei pertanyaan untuk siswa seperti di bawah ini. Kemudian saya coba tambah lagi dengan satu instrumen yang saya gunakan untuk merefleksi diri saya berkaitan dengan hubungan saya dengan orang tua atau wali murid, seperti itu. Di sini ada sekitar 13 instrumen yang saya beri, 13 pertanyaan yang saya berikan, saya titipkan melalui anak-anak ketika selesai pembelajaran. Dari situ didapat rekapitulasi instrumen survei pertanyaan untuk orang tua dengan kategori semuanya baik. Untuk artefak hasil belajar saya masukkan ke dalam
link Google Bapak. Jadi nanti sudah saya scan, saya PDF, kemudian saya masukkan di dalam Google Drive. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan bimbingan dari Pak Luci dan Pak Yuli saya mohon untuk kebaikan hasil refleksi saya. Terima kasih.